Bab 446 mengubah. Wang Lin tetap diam dan menatap Murong Yun. Jantung Mu Yunhai berdetak kencang. Murong Yun samar-samar tersenyum ketika dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior." Murong Yun menyapa senior. Mu Yunhai mengangguk dan bertanya, "Apakah Anda tahu bagaimana memasuki bagian dalam?" Murong Yun mengangguk dan menjawab, "Senior Mu, Junior memang tahu metode masuk, tetapi senior harus berjanji bahwa Anda akan menerima kami juga. Jika senior setuju, maka saya berjanji untuk memberitahu senior semua yang saya tahu." Tanda petik ganda tutup. Mata Mu Yunhai bersinar dan dia berkata, "Bicaralah, orang tua ini setuju." Mata Murong Hai mengungkapkan sukacita. Junior akan memimpin. Tujuan kami adalah altar, itu satu-satunya jalan masuk ke bagian dalam. Tanda petik ganda tutup. Mu Yunhai bertanya dengan nada serius, "Apakah ada bahaya di sana?" Murong Yeu dengan cepat menjawab, "Ada." Junior melihat beberapa anggota Forsaken Immortal Clan 8 Daun mati. Ada total 8 dari mereka, tetapi orang pertama yang masuk tidak menghadapi bahaya. Tanda petik ganda tutup. Mu Yunhai mengerutkan kening, lalu dia memandang ke arah Wang Lin dan bertanya, "Rekan pembudidaya Cheng, bagaimana menurutmu?" Wang Lin menatap Murong Yun dengan senyum yang bukan senyum dan berkata kepada Mu Yunhai, "Dengan kita berdua bekerja sama, bahkan jika kita tidak bisa melewatinya, hidup kita seharusnya tidak dalam bahaya." Mu Yunhai tertawa, lalu dia mengangguk dan berkata pada Murong Yun, "Bocah cilik, jalan dulu." Murong Yun cepat-cepat mengangguk, lalu dia memandang Wang Lin dan dengan hati-hati tersenyum. Senior jelas bukan kultivator formasi jiwa. Junior tidak tahu sebelumnya, saya harap senior tidak akan menyalahkan saya. Dengan itu, dia terbang di depan. Mu Yunhai memberi isyarat kepada Wang Lin dan mereka berdua mengikuti di belakang. Adapun wanita jelek, dia ragu-ragu sebentar sebelum mengikuti mereka. Meskipun kecepatan Murong Yun sangat cepat, itu masih terlalu lambat di mata Mu Yunhai. Setengah jam kemudian, Mu Yunhai mendengus dan bergerak ke atas, meraih Murong Yun, berbalik ke arah Wang Lin, dan berkata, "Rekan pembudidaya Cheng, Anda dan saya masing-masing akan mengambil salah satu dari mereka dan pergi ke altar dengan kecepatan penuh. Jika kita lambat dan cultivation planet kristal pecah, maka kita semua akan mati di sini." Tanda petik ganda tutup. Dengan itu, dia memegang Murong Yun dan tiba-tiba melesat sebelum menghilang ke kejauhan. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan wanita jelek itu segera dikelilingi oleh kekuatan misterius. Wang Lin terbang ke kejauhan sambil membawanya. "Apakah senior Cheng Niu?" Wanita itu di belakang Wang Lin dan sedikit aroma wangi memasuki hidung Wang Lin. Wang Lin dengan tenang menjawab, "Aku." Wanita itu sedikit bertanya-tanya dan kemudian tiba-tiba berkata, "Senior, waspadai Murong Yun." Setelah itu, dia tetap diam. Wang Lin dan Mu Yunhai sangat cepat. Dengan Murong Yun membimbing mereka, mereka dengan cepat melintasi dataran. 3 hari kemudian, barisan pegunungan tak berujung muncul di bawah mereka. Di atas pegunungan adalah awan hitam besar. Awan hitam ini terus-menerus berputar dan mengeluarkan aura menyeramkan. Di sisi barat pegunungan adalah puncak gunung yang sangat tinggi. Sebagian besar puncaknya tersembunyi di dalam awan hitam, jadi hanya setengahnya yang bisa dilihat dari luar awan hitam. Di bawah bimbingan Murong Yun, Mu Yunhai menyerbu ke awan hitam. Wang Lin menyebar akal ilahi dan mengikuti dari belakang. Di dalam awan hitam, Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan cahaya hitam. Cahaya hitam dengan cepat menghilang di dalam awan hitam. Lalu dia menampar tasnya memegang dan mengambil sesuatu. Dengan satu goyangan, itu juga menghilang dalam awan hitam. Dia melakukan semua ini dengan sangat mencolok dengan penutup awan hitam, jadi tidak ada yang mendeteksi apapun. Bahkan wanita yang berada di sebelahnya tidak memperhatikan karena perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Gunung di awan hitam agak buram, seolah-olah ada sesuatu yang melilit puncak gunung, memberinya perasaan halus. Di puncak gunung ada platform besar, dan di tengah platform ada sebuah altar hitam. Altar ini adalah menara dengan anak tangga yang mengarah ke atas. Ada sebuah cekung di bagian paling atas menara dengan kabut hitam masuk ke dalam. Mu Yunhai memegang Murong Yun dan mendarat di altar. Wang Lin mendarat setelah mereka. Mereka melihat bekas darah kering di altar dan bau darah masih melekat. Mereka kadang-kadang mendengar raungan datang dari awan hitam seolah-olah ada hantu yang menangis. Setelah Wang Lin mendarat, dia melepaskan wanita itu dan matanya menyala. Setelah melihat sekeliling, dia melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dari bagaimana si Tunan menggambarkannya. Altar yang diceritakan si Tunan kepadanya berada di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan bukan puncak gunung. Matanya dengan cepat menjadi dingin. Mu Yunhai menyebarkan akal ilahi dan melihat sekeliling. Lalu dia berkata, "Junior Murong, apakah ini mesbah yang kamu bicarakan?" Murong Yun dengan cepat mengangguk dan berkata dengan percaya diri, "Senior, ini tempatnya. Namun, senior harus berhati-hati, selain dukun 8 daun pertama, yang mengikutinya semua mati secara misterius." Tanda petik ganda tutup. Mu Yunhai memandang Murong Yun sebelum dengan cepat meraih Murong Yun dan menekankan tangannya pada dahi Murong Yun. Mata Mu Yunhai menyala dan dia berbisik, "Pencarian jiwa." Murong Yun mengerang menyedihkan dan tubuhnya mulai bergetar. Mata Mu Yunhai semakin bersinar dan kemudian dia melepaskan Murong Yun setelah beberapa saat. Murong Yun jatuh seperti tumpukan lumpur. Tubuhnya memancarkan aura yang mematikan dan tetap tak bergerak. Rekan kultivator Cheng, orang ini tidak berbohong. Dengan itu, dia melompat ke atas altar. "Rekan pembudidaya Cheng, saya akan mengintai. Tolong lindungi saya." Tanda petik ganda tutup. "Oke." Sedikit ejekan muncul di mata Wang Lin. Mu Yunhai tiba di puncak altar dengan hampir sekejap mata. Setelah berdiri di sana sebentar, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Matanya menunjukkan cahaya aneh ketika dia melihat cekung di atas altar. Tidak lama kemudian, sukacita muncul di matanya dan dia tertawa. "Ini tempatnya. Rekan kultivator Cheng, saya akan pergi ke depan." Dengan itu, dia berjalan ke tengah altar dan menghilang. Wanita jelek itu ragu-ragu sebentar. Dia menatap Wang Lin dan kemudian pada Murong Yun sebelum merenungkan dalam diam. Wang Lin mencibir dan tidak melihat ke arah altar. Sebaliknya, dia menatap Murong Yun dan mengibaskan mantra ke dahinya. Begitu mantra tiba, Murong Yun tiba-tiba membuka matanya, meraih mantra, dan menghancurkannya, lalu dia berdiri dan menatap Wang Lin. Gas hitam tiba-tiba muncul dan menutupi wajahnya, lalu wajahnya yang awalnya tampan menjadi ganas. "Bagaimana kamu mengetahuinya?" Suaranya mengandung kekuatan misterius. Mata Wang Lin tenang ketika dia berkata, "Aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaan saya." Mata Murong Yun berbinar dan dia berkata, "Menarik, kamu jawab aku dulu." Tanda petik ganda tutup. Wang Lin dengan tenang berkata, "Semua pembudidaya ingin menjaga diri mereka bersih, jadi mereka menyimpan pakaian cadangan di tas mereka memegang. Jarang ada orang yang muncul dalam kondisi berantakan seperti Anda." Tanda petik ganda tutup. Murong mencibir dan berkata, "Hanya karena itu." Ekspresi Wang Lin masih tenang. Dia menatap Murong Yun dan berkata, "Tentu saja ada yang mengatakan lain, tapi saat ini aku ingin tahu siapa dirimu." Murong Yun mendengus. "Aku terbuat dari potongan jiwa. Katakan apa lagi yang memberi saya." Tanda petik ganda tutup. Wang Lin berkata, "Pakaian Anda terlalu tua dan bukan apa yang akan dikenakan oleh para petani yang baru saja masuk. Apa tujuanmu?" "Saya tidak punya tujuan, aku hanya tidak ingin kalian mendapatkan cultivation planet crystal. Juga, apakah itu hanya 2 poin?" Murong Yun mengerutkan kening. Wang Lin menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Alasan terakhir adalah simbol pada pakaianmu." Dengan itu, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba bergerak. Dia
Dia mengaktifkan energi spiritual celestial di tubuhnya dan kemudian mantra yang mengandung energi spiritual celestial tiba-tiba muncul di hadapannya. Saat tangan kanannya naik, mantra surgawi berlari ke arah Murong Yun. Murong Yun mencibir dan tidak bergerak, tetapi pada saat mantra surgawi mendarat, tubuhnya runtuh menjadi untaian gas hitam dan menghilang ke awan hitam di sekitarnya. Wang Lin tidak mengejar dan sedikit ejekan muncul di matanya. Segera, jeritan datang dari dalam awan hitam dan helai kabut hitam terbang kembali dan terkondensasi kembali ke Murong Yun. Ekspresinya sangat jelek ketika dia melihat sekeliling dan berkata kepada Wang Lin, "Kamu bukan pembudidaya transformasi jiwa yang normal." Bendera sepanjang 30 kaki terbang keluar dari awan hitam. Bendera itu bergerak seperti gelombang di dalam awan. Sejumlah besar fragmen jiwa masuk dan keluar dari bendera. Ada 10 jiwa utama di dalam awan hitam dengan tatapan mereka terkunci pada Murong Yun. Di antara jiwa-jiwa utama ini adalah kilin keemasan ungu. Matanya menunjukkan tatapan tajam. Wang Lin sekali lagi memperhalus bendera 1 miliar jiwa-jiwa dalam perjalanan ke sini bersama si Tunan. Dia menyatukan dua bendera lainnya ke dalamnya, jadi sekarang kilin dan Li Yuanfeng keduanya adalah jiwa utama dari bendera 1 jiwa-jiwa. Sekarang bendera 1 jiwa-jiwa ini memiliki 28 jiwa utama. Apakah kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Murong Yun mencibir dan menyerbu sekali lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan terbang ke arah lubang Wang Lin. Tubuh Wang Lin mundur dan matanya menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan berbisik, "Segel." Pada saat ini, bendera lain terbang keluar dari awan hitam. Begitu itu muncul, sejumlah besar pembatasan keluar darinya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka mendekat dan membuat sangkar seukuran seseorang, menjebak semua kabut hitam di dalamnya. Kandang itu dengan cepat menyusut sampai seukuran kepalan tangan. Lingkungan ini terbuat dari batasan. Barisan pembatasan sepenuhnya menyegel kabut hitam di dalamnya.